Kita bersatu di dalam doa. Firman-Mu akan kami dengarkan, ya Tuhan, yang menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah roh hikmat-Mu menyertai kami, sehingga firman-Mu boleh kami imani. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Firman Tuhan pada minggu ini dari Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayat 6 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alpeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kami menawarkan tema bagi kita, bersatu menjadi saksi Tuhan. Bersatu menjadi saksi Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, 3 hari yang lalu semua orang percaya merayakan perayaan memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Pesan firman Tuhan di hari kenaikan, berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Dan pada saat ini, ketika murid-murid menyaksikan kenaikan Yesus ke sorga, ada pesan yang Yesus sampaikan kepada murid-murid. Kalau kamu menerima kuasa Roh Kudus, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus, firman Tuhan minggu yang lalu, yaitu roh penolong dan roh kebenaran, akan memampukan para murid untuk melanjutkan pelayanan dan meneruskan pelayanan Yesus di dunia ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja atas murid-murid, jumlah orang-orang percaya bertambah begitu pesat. Kalau kita melihat Kisah Para Rasul 2 ayat 41, orang-orang percaya bertambah 3.000 jiwa. Dampak dari kuasa dan pekerjaan Roh Kudus luar biasa atas murid-murid. Setelah itu Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah para murid menyaksikan kenaikan Yesus, ada 2 orang berpakaian putih
berkata kepada murid-murid, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu melihat ke atas langit? Yesus akan datang kembali." Ini menunjukkan Bapak Ibu, kita harus mengimani Yesus akan datang kedua kali ke dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, seperti pengakuan iman rasuli kita. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, tetap pertahankan iman percaya kita kepada Kristus dan teruslah kerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita terus waspada dan berjaga-jaga sampai Yesus datang kedua kali. Dan selanjutnya Bapak Ibu, ketika mereka menyaksikan dan mendengarkan perkataan kedua orang itu, mereka kembali ke tempat mereka. Mereka bertekun sehati di dalam doa. Ada yang mau kita perhatikan dari tindakan para murid sebelum mereka melakukan sebuah pelayanan yang besar, memberitakan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Mereka berkumpul sehati, bertekun di dalam doa untuk mencapai keberhasilan pelayanan mereka. Mereka terlebih dahulu menyatukan hati mereka dan bergumul di dalam doa kepada Tuhan. Hasilnya Bapak Ibu, pertambahan dan pelayanan murid-murid yang luar biasa. Ini mau mengajari kita ternyata untuk mencapai suatu keberhasilan diperlukan kesatuan, diperlukan bertekun di dalam doa, sehingga keberhasilan akan didapatkan secara bersama-sama. Omong kosong Bapak Ibu, ketika di dalam rumah tangga suami istri tidak terlebih dahulu bersatu, rumah tangga ini akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika mereka sudah bersatu, rumah tangga, apapun yang mereka gumulkan bersama-sama, boleh berjalan dengan baik. Kesatuan diperlukan untuk mencapai keberhasilan. Murid-murid bersatu, mereka bertekun dalam doa. Dan hasilnya luar biasa Bapak Ibu. Jemaat mula-mula semakin bertambah. Ada beberapa poin yang mau kita renungkan Bapak Ibu. Yang pertama, teruslah berdoa agar Roh Kudus senantiasa tinggal di dalam diri kita. Tujuannya jelas, agar kita dimampukan oleh Roh untuk menjadi saksi Tuhan. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, Yerusalem itu adalah diri kita sendiri. Apakah kita sudah mengerti dan mengimani berita pertobatan dan pengampunan dosa hanya kita dapatkan dalam Kristus Yesus? Sebelum kita mengimani hal itu Bapak Ibu, sulit kita untuk menjadi saksi Tuhan. Kita berangkat dari diri kita sendiri yang kita sebut dengan Yerusalem. Apakah teladan Kristus sudah kita kerjakan? Apakah ketika orang lain melihat kita, maka orang lain itu melihat cahaya Kristus yang kita kerjakan? Menjadi saksi Tuhan. Berangkat dari diri sendiri. Dan yang kedua Bapak Ibu, mari pikirkanlah
untuk mencapai suatu keberhasilan, terlebih dahulu harus memiliki kesatuan hati dan bertekun dalam doa. Itu yang diperlukan. Ketika kesatuan hati, ketika terus kita gumulkan dalam doa, apapun yang mau kita capai Bapak Ibu, kalau itu kehendak Tuhan, maka tidak ada yang mampu untuk menghalang-halangi. Situasi COVID-19 pada saat ini mencoba melihat apakah benar masyarakat Indonesia bersatu untuk memerangi virus ini. Apakah masyarakat Indonesia mendengarkan setiap protokol-protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah? Bapak Ibu dan masyarakat Indonesia, kalau kita tidak segera bersatu, situasi ini akan semakin berlarut dan terus berlarut. Tetapi ketika kita bersatu Bapak Ibu, saling menopang, saling mendukung, dan saling mengindahkan setiap himbauan-himbauan pemerintah, maka semua itu bisa kita kerjakan secara bersama-sama. Jangan ada yang mengambil kepentingan sendiri. Tinggalkan keegoisan. Tinggalkan rasa keakuan. Sehingga Bapak Ibu, masyarakat dan pemerintah boleh bersatu. Kita terus bergumul buat pemerintahan kita, agar pemerintahan senantiasa bijaksana untuk boleh mengambil setiap keputusan untuk kebaikan masyarakat Indonesia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, di minggu ini kita diingatkan, bersatulah menjadi saksi Tuhan. Pancarkanlah terang Kristus ada dalam diri kita dengan mengerjakan kehendak Tuhan. Dan yang berikut, bersatu dan bertekunlah dalam doa. Sehingga apapun yang kita gumulkan, kalau kita sudah bersatu, semua diberkati Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami dengarkan, yang senantiasa mengajari dan mengingatkan kami kembali untuk boleh menjadi saksi Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu tetap tinggal dan menyertai kami, sehingga melalui itu kami dimampukan untuk menjadi saksi Tuhan. Berikan kami kesatuan hati. Ajari kami untuk bertekun dalam doa, sehingga apapun yang kami gumulkan dapat kami capai secara bersama-sama. Baik itu dalam rumah tangga, pelayanan, dan masyarakat Indonesia. Terpuji nama Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin.